Pemirsa, Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Hadir pada peringatan Hari Santri Nasional 2023, Gubernur Kalsel menginginkan terciptanya budaya toleransi yang semakin kuat dan kokoh di Banua, Kalimantan Selatan. Sementara itu pemirsa, Hari Santri juga turut diperingati pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2023 digelar di halaman Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Peringatan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi HM Tamrin dan turut dihadiri Gubernur Sahbiri Nur selaku pembina upacara. Gubernur Kalsel dalam sambutannya menginginkan tercipta budaya toleransi yang semakin kuat dan kokoh di Banua seiring peringatan Hari Santri Nasional 2023. Ingin agar santri menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya, menjaga persatuan dan kesatuan, karenanya tanamkanlah sikap toleransi. Selain itu, kepada para santri di Kalsel diminta ikut menjadi pelopor dan penggerak untuk mencegah dan memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini akan membangkitkan kembali, dan kita tahu semua bahwa negeri ini merdeka karena peran para kiai-kiai kita di zamannya beliau, dan kita yang meneruskannya wajib untuk memeliharanya, mempertahankannya dari segala rongrongan yang membuat negeri ini bisa membahayakan bagi kita semua. Pada kesempatan itu, Kakanwil Kamenak Kalsel menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur yang bersedia menjadi pembina upacara dan pimpinan Ponpes yang melaksanakan Hari Santri Nasional tahun 2023 di seluruh Kalimantan Selatan. Hari Santri ini bahwa kita ingin bahwa posisi santri ini menjadi alumni yang bisa berbakti kepada bangsa dan negara, terutama mempunyai pengetahuan agama, dan fungsi daripada pondok pesantren itu sesuai dengan arahan Gus Yakut Khalil Qomas Menteri Agama, yaitu sebagai tarbiyah. Jadi pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak untuk berakhlak. Kemudian yang kedua, pondok pesantren itu berfungsi sebagai dakwah. Jadi pondok pesantren itu mencetak kader-kader dai dan daiyah, sehingga membawa kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, fungsi pondok itu adalah sebagai lembaga yang memberdayakan ekonomi umat. Apel bendera Hari Santri Nasional tersebut diikuti lebih kurang 2.000 santri dari Kota Banjarbaru dan sekitarnya, dan berharap alumni Ponpes dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan berakhlak mulia. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Memperingati Hari Santri Nasional 2023, pemerintah Kota Banjarmasin gelar apel bersama. Apel Hari Santri yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin ini terbilang unik. Pasalnya seluruh ASN tampak berpakaian khas ala santri, yaitu baju koko lengkap dengan peci dan sarungnya. Pemandangan berbeda tampak pada apel yang digelar jajaran Pemko Banjarmasin pada Rabu 25 Oktober 2023. Pasalnya para ASN ini mengenakan baju koko lengkap dengan peci dan sarungnya, seperti yang biasa dipakai para santri ketika menuntut ilmu. Ya, semua itu dilakukan untuk ikut memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Bahkan Wali Kota Ibnu Sina pun telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh ASN, non-ASN, dan karyawan BUMD di lingkungan Pemko Banjarmasin untuk mengenakan busana tersebut. Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman berharap melalui apel ini memunculkan semangat santri di jajaran Balai Kota. Hal ini sesuai apa yang disampaikan Menteri Agama, bahkan kita harus mengenang semangat santri karena terdapat di situ jiwa militansi para santri membangun bangsa, belajar agama dan ilmu pengetahuan lain. Jadi nilai-nilai itulah yang diambil dalam menjalani kehidupan.
peci dan sarung. Iya, sesuai surat yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, jadi kita menyuarakan hari santri dengan apel layaknya yang dipakai seharian para santri yang kita lakukan juga. Di sini berkaitan juga memunculkan semangat santri. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Menteri dalam sambutannya bahwa kita harus mengenang semangat santri, di mana di situ ada jiwa-jiwa militansi dari para santri, membangun bangsa, kemudian di situ dia belajar agama, belajar ilmu pengetahuan. Di situ mungkin nilai-nilai itu yang akan mungkin kita ambil di kehidupan kita. Dan hari santri di sini juga tidak hanya dirayakan oleh para santri, tapi juga segenap aspek, karena di sini kita mengambil apa yang didapat dari nilai-nilai para santri. Eko Anggoro, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, Hari Santri Nasional juga dilaksanakan di Kabupaten Banjar yang berlangsung di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Hari Santri 2023 ini diisi dengan pameran dari berbagai pondok pesantren yang dibuka secara resmi oleh Bupati Banjar, Saidi Mansur. Hari Santri Nasional tahun 2023 di Kabupaten Banjar diisi dengan pameran pondok pesantren. Pembukaannya ditandai pemukulan alat musik tradisional terbang rebana oleh Bupati Banjar didampingi Ketua Tanfiziyah PCNU dan pejabat lainnya. Di tengah cuaca mendung dan sempat diguyur gerimis, acara tetap berlangsung dengan hikmat dan lancar, dengan beberapa penampilan para santri seperti paduan suara, sinoman hadra, dan pencaksilat. Pemkab Banjar juga menyediakan stand-stand bagi pondok pesantren, baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah, serta melibatkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk meramaikan acara tersebut. Bupati Banjar, Saidi Mansur, mengapresiasi Hari Santri yang dapat dilaksanakan tahun ini dan akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah agar terus bersemangat dalam membangun. Dan berkat adanya perjuangan para ulama, tugas pemerintah daerah dapat meneruskan hal yang positif, menjaga kesatuan dan persatuan dalam membangun daerah. Kami sangat mengapresiasi Hari Santri bisa dilaksanakan di tahun ini, dan juga ini menjadi motivasi dan vitamin bagi pemerintah daerah agar terus bersemangat dalam hal membangun. Karena Hari Santri kita maknai dan bersama dalam perjuangan dengan para ulama, tentu ini menjadi tugas kita untuk meneruskan melakukan hal positif, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dan juga kebersamaan dalam membangun daerah ini. Dijadwalkan pameran pondok pesantren ini akan berlangsung hingga 28 Oktober mendatang. Di antara agendanya adalah lomba syair Maulid Habsyi, pidato bahasa Arab, kirab santri, pameran, dan dialog dengan tema santri serta Banjar UMKM dapat meningkatkan kreativitas perekonomian pelaku usaha. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sebagai informasi terakhir pemirsa, gelaran Popnas ke-18 di Kalsel tinggal menghitung hari. Tepatnya 12 hingga 22 November mendatang, salah satu venue yang digunakan untuk cabur renang adalah kolam renang Amandit Aquatic Center di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau Popnas ke-18 tahun 2023 akan berlangsung di Kalimantan Selatan. Total akan ada 16 cabang olahraga yang dipertandingkan pada November 2023 mendatang. Ajang yang berlangsung setiap 2 tahun sekali itu akan berpusat di ULM Banjarbaru dan bakal diikuti puluhan ribu peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sedikitnya ada 16 cabur yang dipertandingkan, diantaranya atletik, panjat tebing, renang, karate, gulat, taekwondo, tenis lapangan, kempo, catur, pencaksilat, dan lainnya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipercaya menjadi salah satu tempat pelaksanaan cabang olahraga renang, yakni kolam renang Amandit Aquatic Center Kandangan, yang akan menjadi saksi lahirnya perenang handal di Nusantara. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata HSS Mahriadi menyebut untuk cabang olahraga renang di ajang Popnas nantinya akan diikuti 23 provinsi dengan total 92 atlet. Pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan
seperti rutin melihat kondisi air, bahkan telah melakukan perbaikan ruang toilet dan saluran air di kawasan kolam renang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan dimaksud yang direncanakan dilaksanakan di tanggal 20 November di kolam renang Aquatic Center Kandangan, tentunya kita koordinasi dengan pelaksana yaitu BPOM Kalimantan Selatan. Dalam hal ini kita menyiapkan sarana dan prasarana di kolam renang. Yang pertama, setelah kami koordinasi dan hasil monitoring dari rekan-rekan BPOM Provinsi, ada beberapa hal yang perlu kami siapkan. Yang pertama, tentunya prasarananya. Kami setiap hari selalu mengecek kondisi air. Yang kedua, terkait sarana yang lain, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, misalnya WC dan arus air yang ada di luar. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jual yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda dan teruslah kita menjadi generasi yang mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.